Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Melinda Duyanti, NIM 2314201220, kelas 3D PBS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis, menjelaskan terkait perseroan terbatas, mulai cara pendirian, jenis-jenisnya, tanggung jawab, penggabungan, dan penghapusannya. Hukum bisnis adalah aturan-aturan yang mengatur segala bentuk kegiatan bisnis dan komersial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuannya untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan norma dan etika, melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta mencegah dan menyelesaikan sengketa. Ada beberapa aspek yang diatur dalam hukum bisnis, yaitu meliputi kontrak, jual beli, kepilitan, investasi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan hukum perburuhan. Yang kedua ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi atas saham-saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimilikinya. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai PT. Cara pendirian PT. Pendirian PT memerlukan minimal 2 orang sebagai pendiri yang bertindak sebagai pemegang saham. Yang kedua ada akta pendirian, yaitu harus dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia dan memuat anggaran dasar PT. Yang ketiga ada akta pendirian. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar PT mendapatkan status badan hukum. Setelah itu PT perlu didaftarkan pada sistem administrasi badan hukum dan memperoleh nomor induk berusaha atau NIB sebagai izin usaha. Selanjutnya ada jenis-jenis PT. Yang pertama ada PT tertutup. Sahamnya tidak diperjualbelikan kepada publik dan biasanya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham. Yang kedua ada PT terbuka atau TBK. Sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal atau bursa efek, sehingga dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada PT perseorangan, yaitu dimungkinkan bagi pengusaha untuk mendirikan PT dengan satu pemegang saham saja, umumnya untuk usaha kecil dan menengah. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab pemegang saham atau PT. Memiliki tanggung jawab yang terbatas pada nilai saham yang dimiliki. Artinya, jika terjadi kerugian atau kebangkrutan, pemegang saham tidak perlu menanggung kewajiban melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Penggabungan atau merger dan akuisisi. Merger yaitu penggabungan 2 atau lebih PT menjadi satu PT baru atau salah satu PT yang ada, dengan akibat PT yang lain dianggap bubar. Selanjutnya ada akuisisi, yaitu proses pengambilan kepemilikan suatu PT oleh PT lain tanpa menghapuskan PT yang diakuisisi. Penghapusan, likuidasi, dan kepailitan. Likuidasi adalah proses penyelesaian semua kewajiban PT termasuk pembayaran utang, pembagian sisa aset kepada pemegang saham, dan pembubaran resmi PT. Kepailitan yaitu ditetapkannya oleh pengadilan ketika PT tidak mampu membayar utang-utang dan dapat mengakibatkan likuidasi atau paksa. Hukum bisnis dan pengaturan mengenai perseroan terbatas sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan kelancaran aktivitas ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.